Shalom adik-adik di sekolah minggu dan remaja atau BP5 yang ada di rumah. Shalom Kak Rosa. Salam Kayun. Apa kabar Kak Rosa? Baik Kak. Semoga adik di sekolah minggu juga yang di rumah dalam keadaan sehat ya Kak ya. Ya. Pada pagi hari ini Kakak tidak sendirian. Kakak tampil oleh Kakak Rosa. Ada Abang Togar, ada Abang Joshua, dan Abang Togar juga yang membantu di belakang layar. Pada hari ini kita akan ibadah di sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya Kak. Ya, siapin Alkitabnya, persembahannya. Ingat ya, sopan dan teratur. Betul sekali. Nah, kita akan mulai ibadah kita di sekolah minggu. Kita berdoa dulu terlebih dahulu. Lipat tangan untuk matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga akan mau ibadah online sekolah minggu ya Bapak. Berkati ayah kami yang di rumah, agar mereka juga senantiasa bersuka cita bersama-sama dengan kami yang ada di sini Tuhan Yesus, walaupun dalam hari ini masih ibadah online Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhir. Hanya kepada Tuhan berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sekarang lagu apa ya untuk menghibur adik-adik kita di rumah? Oh ya Pak sekarang. Ya, kecaplah dan lihatlah. Jangan ada nanti yang tidak naik kelas ya Kak ya. Ya, jadi di rumah itu harus rajin belajar. Kerjakan PR-nya semua. Ingat nasihat orang tua dan nasihat guru. Sesuai dengan firman Tuhan nanti kita harus menghormati orang tua, menghormati guru, semua yang ada di atas umur kita. Amin. Semoga juga menjadi anak-anak yang baik ya Kak ya. Ya. Nah, di sekolah minggu sekarang kita akan bernyanyi lagi bersama-sama. Kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Cinta Yesus selamanya.
Sebelumnya di sekolah minggu kakak mau mengucapkan selamat dan terima kasih yang sudah mengerjakan tugas kak ya, yang minggu kemarin diberikan tugas oleh kakak Samuel dan abang Andre. Nah, dari Horang 1 dan Horang 2, siapa sih kak yang sudah mengerjakan tugas? Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya buat kalian yang sudah mengerjakan tugas. Jadilah anak yang cerdas. Ini Horong 1, Yohanes Yaloho, Tiara Boru Panjaitan, Sesi Boru Lumban Gaul, Gisel Berluman Gaul Pak ya. Gisel Boru Lumban Gaul, Hosea Sitanggang. Untuk Horong 2, Kiran Boru Sitorus, Sondang Boru Siahaan, Renata Boru Lumban Gaul, Noela Boru Sitanggang. Ya, di Horang. Orang 3 itu ada Exaudi Boru Huta Barat, Ivon Boru Sinaga, Mika Boru Sihaloho, Regina Boru Sitorus, Cindy Boru Nenggolani. Yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Orang 4 itu ada Saud Tambah, Aprilia Boru Sihaloho, Joy Boru Panjaitan. Daniel adalah seorang pemberani, taat kepada Tuhan walaupun di dalam gua singa, dan pantang menyerah dan tetap semangat. Tokoh Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang ikut dibuang ke Babel. Ia adalah salah satu pemuda yang sangat percaya kepada Tuhan. Ia pun selalu berdoa 3 kali sehari di rumahnya. Daniel yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap percaya pada Allah apapun yang terjadi pada dirinya, dan ia tetap percaya walaupun dia di dalam gua singa. Dan karena Daniel tahu kalau Tuhan Yesus yang ia sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Dan di Horang Remaja ada Tisiana Boru Purba, Rafael Sitorus, Mona Boru Panjaitan, dan Evanti Boru Semarang. Bahwa tokoh Daniel ini ia adalah seorang yang memiliki iman yang kokoh dan memiliki iman yang setia kepada Tuhan. Menurut saya, tokoh Daniel itu bijak, taat kepada Tuhan, baik, rajin beribadah, dan berdoa kepada Tuhan. Pertama, kita harus setia kepada perkara-perkara kecil, maka kita juga harus setia kepada perkara-perkara besar. Yang kedua, jadilah orang yang selalu memohon belas kasihan atau bergantung kepada Allah dan memiliki roh kerendahan hati. Yang patut kita teladani dari Daniel adalah
tidak pendendam dan penolong, berani dan percaya kepada Tuhan, setia dan hidup bertanggung jawab, penuh percaya diri dan tidak sombong. Terima kasih dari sekolah minggu yang sudah mengerjakan tugas. Jika nanti ada abang kakak dan guru sekolah minggu memberikan tugas pada kalian, jangan lupa dikerjakan ya Kak ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah di sekolah minggu. Jangan lupa serahkan Alkitabnya. Mari kita sambut firman Tuhan kita sambil bernyanyi. Ya, kita nyanyi Tuhan ku mau menyenangkanmu. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mau membuka firman Tuhan untuk kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Bapa atas segala berkat dan karunia-Mu yang kami boleh sampai saat ini ya Bapa, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Kami mau melakukan ibadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, yaitu ibadah online. Berikan kami semangat ya Bapa. Dan juga kiranya Roh-Mu, Roh Kuduslah yang menyertai kami semua. Kami mau belajar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan boleh melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Doa kami sampaikan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang tertulis di kitab Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal pasal 17 ayat 6. Baiklah, abang bacakan untuk kita semua ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu,
dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Limo, tadi dalam firman Tuhan disebut mahkota. Mahkota adalah anak adalah mahkota orang tua. Adik-adik mungkin kita semua udah tahu mahkota itu apa ya? Mahkota adalah perhiasan seorang raja atau ratu yang ditaruh di atas kepala. Orang Batak juga punya mahkota. Adik-adik pernah nggak diajak orang tuanya ke pesta nikah adat orang Batak? Nah, adik-adik pasti melihat pengantinnya memakai mahkota atau bisa disebut tali-tali atau sortali yang disebut dalam bahasa Batak. Makanya sering disebut pengantin itu raja sehari. Nah, saya mau tanya lagi adik-adik, tahu nggak apa gunanya mahkota itu? Mahkota itu adalah tanda kemuliaan dan kehormatan seorang raja atau ratu. Sehingga siapapun yang memakai mahkota berarti dia itu adalah raja atau ratu yang harus dihormati. Lalu, apa hubungannya mahkota dengan nats kita hari ini? Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 17 ayat 6 bahwa anak adalah mahkota dari orang tua. Sebagaimana seorang raja atau ratu dikenal dari mahkotanya, demikian juga orang tua akan dikenal dari anak-anaknya. Kalau ada anak atau cucu-cucu baik, maka orang tua kita akan dihormati dan dipuji oleh orang lain. Contohnya, Amang mau cerita sedikit nih ya. Ada seorang anak yang namanya, ya kita tahu lah, namanya si Martin. Orangnya baik dan sopan. Di sekolah selalu dapat juara 1. Di sekolah minggu menjadi murid terbaik, terrajin. Setiap ada perlombaan selalu dapat juara dan pintar menyanyi. Dan dia punya cita-cita ingin menjadi seorang tentara. Nah, setelah lulus sekolah dari SD, SMP sampai SMA, dia langsung ikut tes ke AKABRI. Tahu artinya AKABRI? AKABRI yaitu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut tentara. Yang disebut tentara dan dia lulus dari tes seleksi penerimaan masuk tentara. Dan selama dalam pendidikan dalam 3 tahun selalu mendapat juara 1. Kemudian pulang ke rumah terhadap dengan lengkap dengan seragam tentara yang begitu gagah dan ganteng. Nah, siapa orang tua, siapa yang tidak senang kalau anaknya sudah berhasil? Pasti dong, semua orang tua pasti senang kalau orang tuanya anaknya berhasil mencapai cita-citanya. Yang tadi dia punya cita-cita ingin menjadi seorang tentara dan berhasil. Semua orang tua pasti akan senang. Anak seperti itu pasti bangga dong. Makanya semua anak-anak sekolah minggu HKBP Limo harus rajin belajar, rajin berdoa supaya menjadi anak yang baik dan pintar. Tentulah orang tua akan senang dan bangga. Dan itulah yang disebut anak adalah mahkota orang tua. Nah, begitu juga sebaliknya.
Orang tua menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi anaknya. Adik-adik pastilah bangga mempunyai ayah atau orang tua yang baik, yang selalu sayang sama anak-anaknya, dan mempunyai seorang ayah yang menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian bangga kan punya orang tua? Ya, kita sebagai anak harus bangga punya orang tua yang telah membesarkan kita, merawat dan mengajari kita. Nah, adik-adik tentu masih ingat hukum Taurat yang kelima kan? Yang bunyinya, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bagaimana cara kita menghormati orang tua dan hukum Taurat ini? Yang disebut hormat kepada orang tua adalah dalam hal sikap, ucapan, dan perbuatan kita. Contohnya, patuh terhadap nasihat dan pengajaran mereka. Melakukan apa yang disuruh untuk kita lakukan dan harus sopan. Dan selalu mendoakan orang tua dan melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Bila kita berperilaku baik, maka kita pun akan dipuji dan disayang orang tua atau orang lain. Misalnya di saat bermain dengan teman kita saling membantu, suka berbagi dan menyayangi teman, pastilah kita akan disenangi. Orang tua pasti akan bangga dan sangat senang punya anak yang baik, dan Tuhan Yesus juga akan senang karena Yesus sangat mencintai anak-anak. Yesus menginginkan kita menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan firman-Mu untuk kami di hari ini ya Tuhan. Engkau telah menginginkan kami anak-anak sekolah minggu HKBP Limo menjadi mahkota orang tua. Kami memohon kehadapan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang memimpin kami anak-anak-Mu melalui Roh-Mu ya Tuhan, agar semua keinginan dari firman-Mu ini ya Tuhan kami bisa laksanakan. Kiranya Roh-Mu lah yang menguatkan kami dan menuntun kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, yang rajin, yang selalu patuh sama orang tua, dan menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang berguna bagi keluarga, terutama bagimu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami, agar selalu sehat selalu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, agar kami tetap dapat bisa bersekolah ya Tuhan. Berikan semangat yang kuat untuk orang tua kami, biar mereka tetap sehat, semangat untuk mencari kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan, terutama untuk biaya sekolah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan juga ya Tuhan kami memohon kehadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan, di masa-masa musim penyakit COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau lah yang melenyapkan penyakit itu dari muka bumi ini ya Tuhan. Kami sangat rindu untuk beribadah, bertatap muka di rumah-Mu ya Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Tuhanlah yang melenyapkan penyakit corona di atas bumi ini ya Tuhan. Dan juga gereja kami akan doakan ya Tuhan agar bisa cepat dibuka ya Tuhan, semua jemaat-Mu bisa beribadah bertatap muka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Doa kami ini kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih buat Alwan Sintowe Sinurat yang sudah memberikan firman Tuhan Yesus ya pada di sekolah minggu. Semoga menjadi anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan orang tua. Iya, kayak ya. Nah, sekarang kakak akan memberikan tugas pada di sekolah minggu. Tugasnya gampang sekali. Nah, di huruf 1 itu adalah tolong kakak ingin ada di huruf 1 mengucapkan aku sayang mama atau papa, atau boleh juga aku sayang mama dan papa. Boleh videonya itu bersama orang tua kalian, boleh mama kalian, boleh papa kalian, itu doa juga ya kak ya? Ya, betul. Bilang aku sayang mama dan papa. Gitu ya. Jangan lupa divideokan, kirim ke abang dan kakak juga sekolah minggu. Nah, kalau huruf 2 itu adalah kakak ingin kalian menggambar cita-cita kalian tuh mau jadi apa ya saat nanti besar ya kayak jadi menggambarkan cita-citanya ya. Betul ya, jangan lupa orang tua menggambar, pegang gambarnya bersama kalian lalu kirim ke abang dan kakak sekolah minggu. Iya. Dan di huruf 3 itu adalah huruf 3 dan huruf 4 kak. Ya. Huruf 3 huruf 4 adalah kakak ingin kalian menyebutkan dan menghafalkan, bukan dibaca ya, karena ini selalu terus kita ajarkan di sekolah minggu ya, harus sudah hafal. Itu adalah sebutkan titah ke-5 atau hukum Taurat ke-5 ya, menyebutkan dan dihafalkan. Lalu kalau di huruf karang aja adalah artinya dari hukum Taurat ke-5 itu apa sih menurut di sekolah minggu. Jangan lupa kirimkan tugas-tugas kalian paling terakhir atau paling lambat itu di hari Rabu ya, kirimkan ke abang dan kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa dikerjakan ya, harus dikerjakan, oke? Harus. Nah, di sekolah minggu sekarang kita akan mengumpulkan uang persembahan. Jangan lupa uang persembahannya, lalu bisa dititipkan oleh sing tua masing-masing. Betul. Nah, kita mengumpulkan uang persembahan sambil bernyanyi Hola Dakdana. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk kerajaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita
dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.